Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, hari ini adalah hari pertama kita memasuki masa perkuliahan semester ganjil 2020-2021. Adapun mata kuliah kita kali ini adalah geometri analitik datar. Materi pertama itu adalah sistem koordinat kartesius. Nah, sistem koordinat kartesius ini merupakan sistem koordinat siku 4 yang terdiri dari dua garis yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu ada garis yang mendatar yang dikenal dengan sumbu X dan ada garis yang vertikal atau garis tegak yang disebut dengan sumbu Y. Perpotongan kedua garis ini dinamakan titik pangkal atau O di titik 0,0. Kemudian di sumbu X sebelah kanan 0 itu ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sebelah kirinya negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Jadi bilangannya bukan bilangan bulat ya, bilangan real. Kemudian di sumbu Y juga, kalau sebelah atas itu positif dan sebelah bawah 0 itu adalah negatif. Akibat perpotongan dua garis ini, maka daerah di bidang datar itu akan terbentuk 4 daerah, yaitu biasa disebut dengan kuadran 1, di mana X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan kuadran 4, X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, dengan koordinat kartesius ini, posisi titik dapat kita tentukan dengan cara menentukan koordinat dari titik tersebut. Misalnya ada titik X, titik misalnya P, X, Y. Nah, X itu adalah jaraknya terhadap sumbu Y. Ya, jaraknya terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita ini berarti ini sama dengan yang di sini. Ya, di sini. Oke. Nah, itu disebut absis. Kalau X-nya positif, ya ke sebelah kanan, ke 0. Kalau negatif, ke sebelah kiri. Nah, sedangkan Y itu adalah jarak titik tersebut terhadap sumbu X. Nah, ini jaraknya. Nah, kalau Y-nya positif, maka dia sebelah atas. Kalau Y-nya negatif. Jadi, ini adalah posisi titik P, X, Y. X disebut absis dan Y disebut ordinat. Nah, mari kita lihat sebagai contoh di sini A 3,2. Di mana itu posisi titik A? Berarti 3 itu adalah jaraknya terhadap sumbu Y sebesar 3 dan ke arah kanan. Nah, itu ada di sini. Ya. Dan jaraknya terhadap 2 itu jaraknya terhadap sumbu X. 2 positif berarti atas. Ini. Nah, pertemuannya ada di sini. Iya. Itu. Jadi, posisi suatu titik itu dapat ditentukan dengan menggunakan koordinat kartesius. Misalnya lagi, ini ada titik D. Nah, negatif 2, negatif 1. Negatif 2 berarti jaraknya terhadap sumbu Y itu sebesar 2, tapi arahnya di sebelah kiri. Nah, ini. Kemudian negatif 1 itu jaraknya terhadap sumbu X sebesar 1, tetapi arahnya ke bawah. Nah, ini. Mana nih? Ini. Nah, ini. Nah, pertemuannya di sini. Ya. Itu.
Jadi ini kan pelajaran yang sudah kita pelajari sejak dari SMP. Nah, anak-anakku sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, sekarang mari kita lihat jarak 2 titik. Nah, jarak 2 titik, misalnya ini ada titik A, X1, Y1. Dan titik B itu X2, Y2. Nah, kalau di sini ada misalnya C itu adalah, nah, ini berarti di sini X-nya itu X2 karena dia sejajar dengan B. X2, Y-nya dia sejajar dengan A, Y1. Nah, sekarang kita lihat panjang AC itu karena di sini adalah X2, Y1. Ini panjangnya ini. Nah, panjangnya itu berarti X2 kurang X1. Nah, sedangkan panjang BC itu sini kita lihat C berarti Y2 kurang Y1. Nah, berdasarkan dalil Pitagoras, ya, kalau kita gunakan Pitagoras, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. AB kuadrat ini nilai mutlak karena panjang. AC itu nilai mutlak X2 kurang X1 kuadrat tambah nilai mutlak Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, AB kuadrat, nilai mutlak AB kuadrat sama dengan ini nilai mutlak kalau dikuadratkan bisa kurungnya menjadi kurung biasa. Perhatikan baik-baik, ini sudah dipelajari di kalkulus 1 atau kalkulus diferensial. Nah, jadi panjang AB itu sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ini perhatikan, ini sama dengan ini. Iya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh 1. Tentukan jarak titik A 1,4 dan titik B negatif 3,2. Anggaplah A ini titik pertama, yang B titik yang kedua. Maka dengan menggunakan rumus yang seperti ini, panjang AB itu adalah X2 kurang X1 kuadrat tambah, ini tambah, bukan kurang, Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Nah, perhatikan X2-nya negatif 3, ini sini. Nah, X1 ini sini ya. Jadi negatif 3 kurang 1. Y-nya Y2 2 ini. Sedangkan Y1 4. Jadi negatif 3 kurang 1 itu negatif 4. Ini dikuadratkan. Jadi nilai mutlak negatif 4 kuadrat sama saja kurung biasa negatif 4 dikuadratkan. Sama. Nah, kemudian negatif 4 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat. Hasilnya akar 20. Akar 20 itu 2 akar 5. Ya, jadi panjang AB itu adalah 2 akar 5 dengan A 1,4 dan B negatif 3,2. Oke, sekarang mari kita lihat titik tengah ruas garis. Misalkan kita punya titik A. Nah, ini ada kita titik A. Itu A itu X1, Y1. Sini ada titik B. Nah, B X2, Y2. Di sini ada titik P di tengah-tengah. P ya XP, YP. Nah, bagaimana menentukan koordinat P?
yang berada di tengah-tengah A dan B. Nah, itu. Jadi, untuk menentukan koordinat titik P yang berada di ruas garis AB, di tengah-tengah ruas garis AB, nah kita bisa gunakan ini. Coba kita gambarin. Nah, ini lihat, ini A ya, A, ini B. Nah, andaikan ini taruh begini, ini C, ini D. Perhatikan segitiga ini dan segitiga ini. Nah, segitiga ini, segitiga A, C, P, dan segitiga P, D, B. Ini dua segitiga ini ACP itu sama dan sebangun segitiga PDB. Nah, kalau P itu tengah-tengah berarti AP banding PB itu 1:1 karena tengah-tengah. Jarak dari sini ke sini sama, ini sama. Berarti kalau begitu, karena kedua segitiga ini sama dan sebangun, berarti kalau begitu perbandingannya ini juga 1:1. Ya, 1:1. Ini juga 1:1. Jadi bukan panjangnya 1 ya, tapi perbandingan panjangnya 1:1. Ini juga sisi mendatarnya 1:1, sisi tegaknya juga 1:1. Nah, diagonalnya juga 1:1. Nah, mari kita lihat. AC, panjang AC berapa sih? AC itu sama dengan, kalau kita lihat AC ini X-nya berarti XP dikurang X1. CE, panjang CE sama dengan CE ini X-nya X2 kurang XP. Sedangkan AC sama dengan CE. AC sama dengan CE panjangnya, karena perbandingannya sama. Berarti kalau begitu XP kurang X1 sama dengan X2 kurang XP. XP kita satukan di ruas kiri dan X12 kita satukan di ruas kanan. Nah, di sini XP tambah XP sama dengan X1 tambah X2. Berarti 2XP sama dengan X1 tambah X2. Jadi XP sama dengan X1 tambah X2 per 2. Nah, dengan cara yang sama, kita dapatkan YP, yaitu Y1 tambah Y2, ini Y1 tambah Y2 per 2. Sehingga koordinat titik P yang berada di tengah-tengah ruas garis AB itu adalah X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Nah, sebagai contoh, tentukan titik tengah dari ruas garis AB jika koordinat masing-masing titik diberikan oleh 1,5 dan -3, -1. Nah, anggaplah ini 1, ini yang 2. Boleh terbalik sebenarnya. Boleh ya. Ya, boleh yang 1,5 itu dianggap 2 dan -3, -1 itu koordinat titik yang ke-1. Nah, penyelesaiannya X-nya X1 tambah X2 per 2. X1-nya 1, X2-nya -3, dijumlahkan, ditambah, hasilnya -2. Per 2, -2 per 2, -1. Y-nya Y1 tambah Y2. Nah, 5 tambah -1 berarti 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Jadi, tengah-tengah ruas AB itu koordinatnya adalah -1,2.
Ya. Oke. Sekarang mari kita lihat koordinat titik pada suatu garis dengan perbandingan jarak ujung-ujungnya diketahui. Jadi pengembangan dari yang pertama tadi ini titik tengah, pengembangan dari titik tengah. Nah, yang ini bukan di tengah-tengah, tapi ada perbandingannya. Misalnya di sini ada titik A, X1, Y1. Di sini ada titik B, X2, Y2. Di sini ada titik P, XP. Ini X1, Y1. Di sini XP, YP. Di sini X2, Y2. Nah, perbandingan AP banding PB itu sama dengan M berbanding N. Sekarang mari kita lihat segitiga ini. Segitiga ini dan segitiga yang ini. Ya. Kedua segitiga ini sebangun. Karena sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Berarti kalau di sini M, di sini N. Kalau di sini M, di sini M, di sini N. Ya, seperti itu. Ya. Karena dia sebangun. Nah, mari kita lihat. Berapa sih panjang dari ini, yang ini. M, ya. Nah, itu kita lihat M. Ini kan di sini ada XP. Di sini XP, di sini X1. Berarti AP itu berapa? XP kurang X1. Kemudian ini. Nah, ini. Oh, bukan AP ini, bukan AP ya. Yang ini. Bukan AP. Nah. Itu M. Yang ini yang N itu X2 kurang XP. Nah, sehingga XP kurang X1 per X2 kurang XP sama dengan M per N. Nah, kalau ini kita kali silang, NXP kurang NX1 sama dengan MX2 kurang MXP. XP kita letakkan di sebelah kiri. MXP tambah NXP sama dengan MX2 tambah NX1. Nah, selanjutnya itu kita bisa nyatakan ini. M tambah N. Ya, tunggu. M tambah N. XP sama dengan MX2 kurang NX1. Jadi XP sama dengan MX2. Oh, tambah ya, bukan kurang tambah. Nah, tambah NX1 per M tambah N. Anda bisa lihat hasilnya ini dengan ini sama. Lihat. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan Y dari P itu seperti ini. Ya. Sehingga koordinatnya apabila ruas garisnya terbagi menjadi M banding M, maka XP-nya adalah MX2 tambah NX1 per M tambah N, dan YP-nya sama dengan MY2 tambah NY1 per M tambah N. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan koordinat titik P, XP, YP yang membagi segmen dari titik A negatif 6,2 dan titik B 4,7 dengan rasio atau perbandingan
AP banding PB sama dengan 2:3. Nah, dengan rumus ini ya, kita dapatkan XP-nya negatif 2 dan YP-nya 4. Sehingga koordinat P itu adalah negatif 2,4 dengan perbandingan AP banding PB itu adalah sebesar 2:3. Ya. Sampai di sini materi kita. Nah, Anda bisa lihat bahwa di sini ada dirangkum jarak titik, 2 titik ini, titik tengah ini kalau ada perbandingan seperti ini. Nah, sebenarnya ini bisa diperoleh dari sini. Misalnya, kalau titik tengah itu berarti M sama dengan N. Ya, berarti perbandingannya sama. M sama dengan N. Nah, misalnya contoh XP. Ini. Karena M sama dengan N, maka boleh begini. Tambah N yang ada di sini diganti dengan M karena sama. X1 per M tambah N yang ada di sini tambah dengan M, diganti dengan M. Jadi hasilnya adalah MX1 tambah X2 per 2M sama dengan X1 tambah X2 per 2. Dengan cara yang sama bisa kita cari koordinat dari Y dari P. Ya, cukup sekian pada kesempatan kali ini. Selanjutnya silakan mengerjakan soal-soal yang terkait yang akan diberikan pada kesempatan berikutnya. Atau akan kami unggah di LMS. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.